Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar tematik? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu pada muatan pelajaran matematika KD 3.3 dan 4.3. Nah, sebelum Ananda mengikuti pelajaran hari ini, pastinya Ananda terlebih dahulu sholat duha, mandi, sarapan, dan murojaah, supaya insya Allah Ananda bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan maksimal. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Nah, anak soleh-soleha, sekarang silahkan buka buku pena 3B-nya, halaman 170. Materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahannya, selisihnya, dan perkaliannya diketahui. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Nah, anak soleh-soleha, kita harus ingat bahwa pembagian itu merupakan lawan dari perkalian. Jadi kita dapat menentukannya dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Nah, yang pertama, kita harus untuk mendapatkan bilangan pertama, kita harus menentukan dahulu sebuah bilangan pengali sembarang atau bilangan yang dikalikan dengan hasil bilangan yang diketahui. Sebaiknya pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, bilangan pertama didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Nah, di sini yang nomor 1 itu untuk mendapat bilangan pertama, tentukan dahulu sebuah bilangan pengali sembarang. Nah, bilangan pengali ini yang nantinya akan menjadi bilangan B. Kemudian bilangan pertama didapatkan dari hasil mengalikan bilangan yang dikalikan dengan hasil yang diketahui. Nah, contoh cara yang ketiga menentukannya bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan yang kedua, yaitu bilangan B. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. A dibagi B sama dengan 24. Tentukan nilai A dan B. Nah, penyelesaiannya, kita tentukan dulu. Tentukan sebuah bilangan pengali sembarang. Artinya bilangan pengali sembarang ini artinya bilangan yang dikalikan dengan hasil yang sudah kita ketahui, yaitu dan ini nanti akan menjadi bilangan B. Ya, misalkan di sini dipilih bilangan pengalinya atau bilangan yang dikalikan dengan hasil yang diketahui adalah 3. Jadi kita dapat menentukan bilangan A dengan cara mengalikan hasil yang diketahui dengan bilangan kira-kira tadi, bilangan yang kita misalkan tadi. Jadi 24 atau hasil yang diketahui dikali dengan 3 atau dikali dengan bilangan B sama dengan 72. Jadi bilangan B didapat dari bilangan pengali, yaitu B sama dengan 3. Kemudian jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 72 dan B sama dengan 3. Nah, di sini ketika kita ganti di sini 72 dibagi 3 hasilnya sama dengan 24. Seperti itu ya anak soleh-soleha.
Kemudian, bagaimana cara kita menyelesaikan soal cerita pembagian dua bilangan yang hasilnya diketahui? Nah, yang pertama kita baca dulu soalnya ya. Lani dan ibunya ingin membagikan sejumlah gelas es buah kepada warga yang sedang bekerja bakti. Jumlah warga yang hadir diperkirakan sebanyak 50 orang. Pertanyaannya, berapa gelas es buah yang harus disiapkan dan berapa gelas untuk setiap orang yang hadir? Nah, ini adalah hasil yang diketahui, yaitu 50 orang. Nah, di sini pertanyaannya, yang A, berapa gelas es buah yang harus disiapkan, dan B-nya berapa gelas untuk setiap orang yang hadir. Nah, penyelesaiannya dapat kita tulis seperti berikut. Banyak total gelas es buah, nah banyak total gelas, kemudian dibagi dengan banyak gelas untuk setiap orang yang hadir, sama dengan 50. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ambil bilangan pengali sembarang yang merupakan banyak gelas es untuk setiap orang. Jadi kita misalkan bilangan yang bisa dikalikan dengan 50, tapi kita ambil bilangan yang kecil saja, tidak perlu bilangan yang terlalu besar atau terlalu tinggi. Jadi di sini misalnya 3 gelas. Jadi kita misalkan di sini banyak gelas untuk setiap orang adalah 3 gelas. Jadi banyak total gelas es atau bilangan A-nya dapat kita tentukan sebagai berikut. Nah, di sini karena bilangan A-nya belum diketahui, jadi kita tulis titik-titik bagi 3, karena tadi yang kita tentukan atau yang kita misalkan banyak gelas es untuk setiap orang adalah 3 atau bilangan B-nya. Kemudian hasilnya adalah 50. Hasil yang sudah kita ketahui. Jadi cara mengerjakannya 50 dikali dengan bilangan B atau 3, hasilnya sama dengan 150. Nah, anak soleh-soleha, jadi banyak total es yang harus disiapkan adalah 150 dan banyak gelas es setiap orang adalah 3 gelas. Jadi bilangan A-nya adalah 150. Jadi bisa kita bagi, ketika kita ganti di sini 150 dibagi 3, hasilnya sama dengan 50. Nah, apakah anak soleh-soleha bisa memahaminya? Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut di contoh berikutnya. Nah, di sini contohnya, Bapak Bupati ingin membagikan sejumlah tanaman buah untuk ditanam di 20 taman yang ada di kabupaten. Pertanyaannya, berapa jumlah tanaman yang harus disiapkan dan banyak tanaman yang akan ditanam setiap taman? Nah, berapa jumlah tanaman yang harus disiapkan itu adalah bilangan A, dan banyak tanaman yang akan ditanam setiap taman adalah bilangan B. Penyelesaiannya, nah dapat kita tulis seperti ini. Jumlah tanaman dibagi banyak tanaman di setiap taman. Jumlah tanaman yang harus disiapkan dibagi banyak tanaman di setiap taman. Nah, sama dengan hasilnya yang diketahui adalah 20 taman yang ada di kabupaten. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita perlu menentukan bilangan sembarang sebagai bilangan yang akan dikalikan dengan hasil yang sudah diketahui. Nah, jika yang dipilih bilangan yang dikalikan adalah 10, nah jumlah tanaman yang dibagikan adalah 20 dikali 10 sama dengan 200 tanaman. Jadi kita kalikan dengan hasil yang diketahui dikali dengan bilangan B sama dengan 200 tanaman. Jadi bilangan A-nya adalah 200 tanaman. Nah, jadi jumlah tanaman untuk tiap taman sama dengan bilangan pengali, yaitu 10. Atau dapat dituliskan 200 kita bagi dengan 10, bilangan pengali yang tadi kita kira-kira sama dengan 20, hasil yang telah diketahui. Jadi A dibagi B sama dengan 20.
Anak soleh soleha, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya. Jika ada yang kurang Ananda pahami, silahkan tanyakan ke Ustazah. Tetap semangat belajar ya anak soleh soleha, meskipun kita masih belajar di rumah saja. Nah, syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.